السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Terakhir ada dialog antara Sa'id bin Amr al-Bardai yang mengkisahkan tentang bagaimana Abu Zur'ah, syahidtu Abu Zur'ah wa su'ila anil Haris al-Mahasibi. Abu Zur'ah, antum tahu Abu Zur'ah ya, seorang ulama Ahlus Sunnah. Beliau ditanya tentang Haris al-Mahasibi. Ini bukan ulama, ini tokoh sesat, tapi terkenal menyaingi para ulama, mungkin karena ucapannya yang hari ini sangat-sangat banyak. Menarik sekali ucapannya, menyihir orang-orang awam. Tahun 2005 ya kira-kira, awal munculnya ya. Itu ada yang bisa menyihir, karena memang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ba'dil bayan nasihah. Sebagian ceramah itu bisa menyihir. Nah, dia ini menyihir orang-orang awam, terutama ibu-ibu. Luar biasa. Tapi kan ini mana sunnah, mana bid'ah dia tidak tahu. Syirik itu apa, tauhid apa itu dia tidak tahu. Ya, syirik sebatas menyekutukan Tuhan ya. Rinciannya ma'khufiya sababuhu dia tak paham. Menjadikan sesuatu yang bukan asbab dijadikan asbab, itu adalah syirik, dia tak paham. Syirik itu ya sujud di atas kuburan begitu, rukuk di hadapan pohon besar ya, sekedar itu. Dan itu jarang sekali kan? Jarang kita temui, hampir-hampir nggak ada saudara kita kaum muslimin sujud di atas kuburan, sengaja menyembah orang yang sudah mati. Hampir-hampir nggak ada. Padahal syirik luar biasa banyaknya. Hilang, tenggelam, ganti lagi. Ya memang seperti itu. Kalau para ulama hilang ketika meninggal. Ketika meninggal ya udah hilang. Meninggal, ya kan? Nah, mereka ini masih hidup. Sampai sekarang masih hidup, tapi hilang. Ya kan? Udah gak berkibar lagi. Ciri-ciri yang bukan ulama. Ulama terus ya. Bahkan kadang berkibar, terkenal, masyhur, luar biasa, justru setelah meninggal. Setelah wafat justru kemudian berkibar, dipuji ya. Sebagaimana Imam Bukhari di akhir kehidupannya kan luar biasa, mengharukan, memilukan. Yang dulu disambut oleh ribuan manusia, di akhir kehidupannya meninggalkan Baghdad,
itu tidak ada yang menemani kecuali satu orang, jadi cuma berdua. Ya. Nggak lama setelah itu beliau wafat. Setelah beliau wafat, antum tahu sendiri, sepertinya tidak ada seorang muslim di muka bumi ini yang belum pernah dengar nama Bukhari. Ya. Disebut di majelis-majelis Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari. Padahal di akhir kehidupannya beliau dikucilkan, tidak ada yang mau mendekat. Ini Haris Al-Mahasibi, sezaman dengan Abu Zur'ah, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan seterusnya, masuk Ali bin Madini. Banyak menulis kitab. Faqala Sa'il, Abu Zur'ah yang ditanya tentang bagaimana Haris Al-Mahasibi dan kitab-kitabnya, faqala Sa'il, Abu Zur'ah menjawab, iyyaka wa hadhil kutubah, hati-hati engkau dengan kitab-kitab dia itu, jangan dibaca, jangan dipelajari, kitab sesat. Hadhil kutubu bid'ain wa dhalalatin, kitab-kitab dia itu kitab-kitab bid'ah, kitab-kitab sesat. Dengan ilmunya beliau mengatakan seperti itu, ini bid'ah, ini sesat. Alaika bil athar, wajib bagimu berpegang kepada asar. Apa asar? Sesuai dengan nama asar, mengikuti asar, ada bekasnya, ada yang diikuti. Sebab bid'ah itu muncul baru, hasil isi Rasul dan para sahabat tentunya, maka disebut asar, diikuti, bekas. Fa innaka tajidu fihi ma yughnika an hadhihi al-kutub, kalau engkau mengikuti asar Al-Quran dan Sunnah yang dipraktekkan oleh para sahabat, cukup, nggak perlu lagi itu. Ya, cukup, tidak perlu lagi. Bukan seperti 2 rakaat sholat, 2 rakaat sholat qobliyah subuh misalnya mencukupi tahiyatul masjid, bukan seperti itu. Ya, artinya 2 rakaat qobliyah subuh sunnah, tahiyatul masjid juga sunnah. Tapi ketika kita sholat 2 rakaat qobliyah subuh mencukupi, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Tapi dua-duanya sunnah. Kalau di sini mencukupi yang dimaksud ini sunnah, itu bid'ah, nggak perlu lagi. Qila lahu fi hadhihi al-kutubi ibratun, si penanya bertanya lagi, banyak pelajaran dari kitab-kitab beliau, banyak ibrah dari kitab-kitab Haris Al-Mahasibi itu. Kenapa dilarang? Banyak pelajaran. Persis pertanyaan orang-orang awam hari ini, kan banyak benarnya itu. Firqah ini, firqah itu. Kalau masalah kelembutan hati, akhlak, kesabaran, firqah itu luar biasa. Kalau masalah jihad, kalau masalah menaruhkan darah dan nyawa, firqah yang itu. Kecuali belajar ilmu fikih, tauhid, itu baru salah.
bukan salaf, tapi yang itu. Kalau masalah jihad, yang itu. Betulkah seperti ini? Tidak benar sama sekali. Karena salaf adalah Rasul dan para sahabat. Salaf itu adalah Rasul dan para sahabat. Siapa yang paling bagus akhlaknya? Tentu Rasul dan para sahabat. Siapa yang paling benar jihadnya, paling pemberani, tidak takut mati? Rasul dan para sahabat. Siapa yang ilmunya paling mendalam, tafsir? Rasul dan para sahabat. Maka sebuah kesalahan ketika sebagian saudara kita mengatakan kalau salaf itu ambil ilmunya tentang fikih, tentang tauhid, tentang tafsir, tentang hadis. Kalau akhlak katanya jangan ikut salaf. Ya, tentu ini keliru sekali. Sangat-sangat keliru sekali. Bahwa ada orang-orang yang ngaji salaf akhlaknya buruk, ada nggak? Ada, ya. Apakah dia mewakili salaf? Ya, tentu tidak. Apa istilah kita? Oknum, gitu kan? Istilah kita oknum. Dia doang, atau berdua atau bertiga. Artinya bukan mewakili salaf. Karena salaf adalah siapa tadi? Rasul dan para sahabat. Mana ada kaum muslimin yang akhlaknya lebih mulia dari Rasul dan para sahabat? Jangankan para tabi'in, orang-orang Romawi, pendeta-pendeta Romawi, para batrik yang ada di Rom, yang di Romawi yang waktu itu ada di Syam, beberapa hari atau beberapa bulan setelah Syam dikuasai oleh kaum muslimin, maka datanglah para sahabat di situ. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Mu'adz bin Jabal, dan lain-lain. Dan disaksikanlah akhlak para sahabat itu oleh orang-orang Romawi, para pendeta, para pastor, para batrik, para rahib, para ruhban. Mereka bersumpah, wallahi yang sedang kita saksikan ini akhlaknya lebih baik dari kaum Hawariyin, orang-orang Hawariyun, murid-murid atau sahabat-sahabat Nabi Isa. Tentu menjadi pujaan mereka. Tahu kan mereka baca kitabnya. Begitu menyaksikan para sahabat hidup di Syam, mereka mengakui yang sedang kita saksikan ini, yaitu para sahabat Muhammad SAW lebih mulia, lebih baik dari kaum Hawari. Itu musuh yang mengakui. Maka berbicara akhlak tentu salah. Maka jangan terkecoh dengan orang-orang yang mengaku salaf hari ini, ngaji salaf hari ini, tapi suka bohong, tipu-tipu, utang nggak bayar, dan seterusnya. Ya. Karena sekali lagi, salaf adalah Rasul dan para sahabat. Kita ini sedang belajar menuju ke sana, sedang belajar untuk mencontoh para sahabat. Bukan berarti kita sudah sama dengan para sahabat, kata siapa? Kita sedang belajar. Nah, dalam perjalanannya namanya juga sedang belajar, ya kan? Oh, ternyata ini dhaif, tinggalkan. Ternyata ini keliru, tinggalkan. Oh, yang benar ini kita rujuk. Namanya sedang belajar. Ya. Kalau mereka tahu enggak sedang belajar, orang enggak mau tahu. Mereka tahu para sahabat merayakan Maulid Nabi, enggak, kami tahu. Tapi apa salahnya? Gitu. Ya memang para sahabat tidak merayakan Maulid Nabi, kita merayakan, apa salahnya? Ini luar biasa. Berarti enggak mau belajar, tidak mau berusaha mengikuti para sahabat.
tidak bisa membedakan mana mahdoh, mana ghairu mahdoh. Dikiranya maulid Nabi itu sama dengan naik pesawat, naik kereta api, ya, pakai pengeras suara. Mereka tidak bisa membedakan mana yang mahdoh, mana ghairu mahdoh. Kemudian beliau melanjutkan, man lam yakun lahu fi kitabillahi ibratun falaysa lahu fi hadhihi al-kutub ibratun. Orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran dan Sunnah, dari kitab Allah, dia tidak bisa mengambil pelajaran, maka bagaimana dia bisa mengambil pelajaran dari kitab-kitab hadis al-Mahasibi? Tentu lebih tidak bisa lagi, ya. Maka jangan sekali-kali meninggalkan Al-Quran dan Sunnah lalu sibuk dengan tulisan manusia, apalagi sekelas Haris Al-Mahasibi yang hari ini tentu banyak sekali. Nanti akan dibahas lebih lanjut bagaimana penyimpangan Haris Al-Mahasibi. Balaghakum anna Malik ibn Anas wa Sufyan al-Thawri wal Auza'i wal a'immata al-mutaqaddimata sannafu hadhihi al-kutub ala al-qatarat wal wasawis. Engkau dapati ini semua disampaikan oleh Malik bin Anas, Imam Malik, Sufyan al-Thawri, Imam Auza'i dan lain-lain ada. Ternyata kebenaran itu sudah ada pendahulunya. Jangan marah, janganlah. Maka salah satu nasihat para ulama, jangan pernah melakukan ibadah kesimpulan hukum, apalagi kaidah yang belum pernah dikenal sebelumnya. Seandainya Syekh Yusuf Qaradawi memahami ini, insya Allah beliau tidak akan berani berijtihad tentang zakat amaliyah, zakat profesi. Sepertinya beliau manusia pertama yang mencanangkan berijtihad adanya zakat profesi, zakat amaliyah. Seandainya beliau melihat pendahulunya, ada nggak? Ada nggak? Ya? Insya Allah beliau tidak berani. Sebagaimana Syekh Albani, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan lain-lain tidak pernah berani mengucapkan sesuatu yang tidak ada pendahulunya. Bukan yang aneh ya, bukan yang aneh. Aneh nggak masalah, yang penting ada pendahulunya. Ya, apalagi pendahulunya adalah Rasul dan para sahabat, sudah jelas. Ya. Oleh karena itu dikritik, dibantah apa yang menjadi hujah Syekh Yusuf Qaradawi dalam masalah zakat amaliyah, zakat profesi. Di antara hujah beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu mengambil zakat dari para pegawai. Ya. Ada riwayat seperti itu. Beliau lupa bahwa gaji di hari itu tidak seperti hari ini. Kalau hari ini kan per bulan, hari itu per tahun. Ya, kalau per tahun ya jelas dapat sekian, ambil 2,5%. Dikira beliau bahwa gaji di zaman Umar bin Abdul Aziz itu tiap bulan, padahal tiap tahun. Ini dibantah oleh Syekh Albani. Hujah kedua, ada, kalau tidak salah ada 3 hujah beliau ya. Hujah kedua, hadis tentang haul. Zakat kan ada haul. Apa haul? Tahun. Haul itu tahun. Artinya mengeluarkan zakat itu setahun sekali.
Bulan apa? Ya tergantung masing-masing. Si A haulnya bulan Syawal, si B haulnya bulan Ramadan, si C haulnya bulan Dzulqa'dah. Tergantung kapan dia mulai memiliki harta di atas nisab. Tentu beda-beda kan. Nah, hadis tentang haul dinyatakan dhaif oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Ya. Ini dibantah oleh Syalbani bahwa ada yang dhaif betul, tapi bukan cuma satu hadis. Kita sering dapati kan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Abu Dawud, ya, dan Ibnu Majah. Ada yang dhaif, mungkin Abu Dawudnya, Ibnu Majah tidak dhaif. Gitu. Artinya harus rinci, karena beliau ahli hadis, ya, diterangkan satu persatu dengan kesimpulan sahih bahwa ada yang dhaif betul, kan bukan cuma satu hadis. Yang ketiga, hujah beliau, hujah Yusuf Qaradawi, kalau zakat amaliyah, zakat profesi itu tidak ada, kasihan para petani. Bayangkan petani, ya, umumnya petani kan tidak kaya raya, tidak seperti pengusaha, pedagang, atau kalangan profesional, dirut misalnya, yang gajinya puluhan juta bahkan ratusan juta tiap bulan. Nah, petani ini begitu panen langsung dikeluarkan, bisa 5%, bisa 10%, tergantung pengairan, kan begitu. Nah, sementara ini yang direktur utama ini tiap bulan 100 juta misalnya, kenapa tidak langsung dikeluarkan? Kenapa nunggu setahun? Dan kasihan petani kok jadi nggak adil. Yang ketiga ini tidak dibantah sama sekali oleh Syalbani. Kenapa? Karena ini sampah, karena ini bukan hujjah. Bagaimana sabda Nabi mau dibantah dengan akal? Kalau begitu, bantah itu. Walirijali mislu hadil unthayain, warisan bagi anak laki-laki harus 2 kali lipat dari anak perempuan. Enggak ada lagi, sama-sama anak, cuman beda jenis kelamin, itu pun bukan maunya dia. Kenapa dibedakan? Bantah nih. Wanita hafal 20 juz, 25 juz, bahkan 30 juz, fasih, makhrajnya luar biasa. Suaminya karena mualaf, ya, misalnya, ya, hafal cuma 3 surat pendek, itu pun salah-salah mulu. Yang panjang dipendekin, pendeknya namanya baru masuk Islam. Sholat berjamaah, mungkin lagi hujan gitu ya, sholat berjamaah, ya. Yang jadi imam siapa? Suaminya kan. Ini nggak adil, mestinya perempuannya, istrinya. Orang hafal Al-Quran, lagian di kamar ini nggak ada yang lihat, ya. Di kamar nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Udah istrinya, ya. Rusak agama ini. Kalau akal seperti ini dikasih ruang, beliau cukup mengatakan idza waradal amar batalan nadhar. Kalau sudah ada asar, ada dalil Al-Quran dan Sunnah, batal seluruh pendapat. Ini kan pendapat beliau. Barangkali kita juga setuju pendapat beliau, tapi kan ada dalil. Ya, ini luar biasa beliau mengajarkan kepada kita semua. Jangan pedulikan akal kalau bertentangan dengan dalil. Walaupun akal itu bagus kan, itu bagus kan. Seperti
Ra'yunya Syekh bin Baz itu bagus sekali, pendapat beliau bagus sekali tentang wajibnya cadar niqab, bagus sekali secara ra'yu, ya. Beliau mengatakan kaki seorang wanita wajib ditutup apa tidak? Kaki seorang wanita, telapak kaki seorang wanita, jempol kaki, jari-jari kaki, telapak kaki seorang wanita wajib ditutup apa tidak? Wajib. Allah. Ya kan? Nah, beliau berpendapat luar biasa. Telapak kaki saja wajib ditutup, apalagi wajah. Apalagi wajah cantik seorang wanita, lebih wajib lagi. Barangkali kita semua setuju dengan beliau. Karena yang memfitnah laki-laki itu wajah cantik seorang wanita apa telapak kakinya? Tentu wajah cantik. Maka dari kita kalau nador yang pertama kali dilihat apa? Wajah. Maaf saya lihat telapak kakinya. Nggak ada yang gitu ya. Tentu wajah. Wajah cantik menarik, walaupun mungkin kakinya pecah-pecah, ya biarin aja telapak kaki ini. Ini berarti ra'yu yang bagus sekali, pendapat yang bagus sekali. Iya. Tapi sayang pendapat ini bertentangan dengan dalil. Imran bin Husain mengatakan waktu itu kami sedang bersama Nabi. Tidak lama datang Fatimah putri beliau dengan wajah pucat, mungkin karena sakit, wajahnya pucat. Nabi langsung menempelkan tangan beliau yang mulia di dada Fatimah. Seketika Fatimah wajahnya memerah, tidak pucat lagi. Kira-kira Fatimah pakai cadar apa tidak? Ya nggak mungkin. Orang pakai cadar pucat nih, ya nggak mungkin. Ya, ini jangan dengan ihtimal. Oh mungkin cadarnya tipis. Oh mungkin nggak boleh seperti ini. Ini makna mutawatir, makna yang cepat sekali ditangkap. Namanya ketahuan pucat memerah, pasti nggak pakai cadar. Ini pendapat apa tadi? Jelas ini dalil. Seandainya cadar wajib, tidak mungkin Nabi membiarkan putri beliau khairun nisa, satu dari 4 khairun nisa di muka bumi ini, berbuat dosa, membuka aurat, menampakkan wajahnya di hadapan laki-laki ajnabi. Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis ini kan bukan mahram dari Fatimah, dan masih ada beberapa sahabat di sini. Ya. Nah, begini kira-kira. Jadi mau pendapat siapapun, ketika bertentangan dengan dalil, buang jauh-jauh. Dan itu wasiat para imam, terutama a'immatul arba'ah, lemparkan ke tembok. Ya. Jika ada madhabku, pendapatku bertentangan dengan hadis yang sahih, lemparkan ke tembok untuk menghinakan. Jika aku mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan hadis sahih, aku rujuk. Bahkan aku rujuk dari dalam kuburku. Ya. Oleh karena itu ada seorang ulama yang mengatakan Imam Syafi'i rujuk dari pendapat beliau bahwa kunut subuh itu sunnah. Beliau telah rujuk. Lihat di kitab-kitab beliau nggak ada. Yang dimaksud adalah ucapan Imam Syafi'i itu. Aku rujuk walaupun dari dalam kuburku. Rujuk setelah mati maksudnya. Artinya jangan diikuti. Seandainya beliau tahu bahwa kunut subuh hadisnya dhaif, tentu, dan beliau masih hidup, tentu beliau akan rujuk. Begini kira-kira. Jadi dalil di atas segalanya. Haulai qaumun hala
khalafu ahlal ilm. Mereka ini kaum yang menyelisihi ahli ilmu, para ulama. Memang berbeda dengan para ulama. Ya'tunana marratan bil Haris al-Mahasibi wa marratan bi Abdurrahim ad-Daybuli wa marratan bi Hatim al-Asam wa marratan bi Syaqir. Ada kalanya dia bawa ucapan Haris al-Mahasibi, ada kalanya dia membawa ucapan Abdurrahim ad-Daybuli, ada kalanya membawa ucapan Hatim al-Asam. Bukan Abu Hatim at-Ta'i, ini ulama besar. Kalau ini ahli bid'ah Hatim al-Asam. Kemudian Syaqi, walaupun ada ulama Qadi Syaqi, ini tercatat oleh para ulama sebagai tokoh-tokoh ahlul bidah. Betul-betul diumumkan agar kaum muslimin tidak terkecoh. Kemudian beliau mengatakan, ma asra'an nasa alal bidah, betapa cepatnya manusia itu terjatuh ke dalam bid'ah. Cepat sekali. Dari Rasul wafat, kemudian Abu Bakar wafat, kemudian Umar wafat, ya, 12 cuman 12 tahun. Nabi wafat, hari itu, hari pertama beliau wafat, belum ada bid'ah. Tahun pertama belum ada bid'ah, tahun kedua belum ada, tahun ketiga, keempat, sampai tahun ke-12 ya. Muncul bid'ah setelah Umar terbunuh ya. Pelan, tidak, cepat sekali. Cepat sekali. Ini luar biasa. Termasuk dari kaum muslimin ditipu oleh iblis untuk membuat patung, dan dikasih nama patungnya itu dengan Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, orang-orang soleh yang sudah wafat. Sampai kemudian Nabi Nuh walahan. Nabi Nuh sulit sekali untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Begitu cepatnya. Sementara mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid begitu lamanya. 950 tahun cuman dapat berapa? 80. Yang masuk ke kapal beliau kan 81 dengan beliau. 950 tahun. Nah, kita lihat hari ini bid'ah maksiat cepat sekali. Sunnah betul-betul harus sabar. Maka seandainya sunnah berkibar, dakwah sunnah berkibar, itu betul-betul karena pertolongan Allah. Betul-betul karena pertolongan Allah. Bukan kehebatan para dai, keuletan, kesabaran para dai, enggak. Betul-betul karena kehendak Allah. Ya, Nabi Nuh apa? Kita mau katakan Nabi Nuh kurang ulet, kurang sabar, kurang piawai, kurang lihai, kufur kita. Rasul pertama di muka bumi, Nuh alaihi salatu wassalam, dan termasuk 5 manusia terbaik ulul azmi. Salah satunya kan beliau. Hanya urutannya kan agak berselisih. Setelah Rasulullah kemudian Ibrahim, Rasulullah kemudian Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, tidak ada perselisihan. Habis Nabi Ibrahim siapa? Ya, antara 3 itu. Apa Nabi Nuh dulu, apa Nabi Musa dulu, apa Nabi Isa dulu? Yang jelas beliau adalah termasuk satu di antara 5 manusia terbaik di muka bumi. Nggak mungkinlah dakwahnya acak-acakan.
nggak sabar, nggak hebat, nggak biaya, nggak mungkin. Tapi karena memang Allah tidak menghendaki, Allah menghendaki ya cuma 80 itu. Nah, sementara hari ini ya, nggak ada apa-apanya dengan Nabi Nuh, nggak ada apa-apa. Tapi muridnya ratusan, ribuan, ya, betul-betul terserah. Maka ketika Ibnu Mas'ud marah, memarahi anak-anak muda calon Khawarij di masjid mana? Masjid Kufah wilayah Irak ya. Menjelang sholat subuh, anak-anak muda ini dipimpin oleh satu orang. Ngapain? Zikir berjamaah. Sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Bertasbihlah 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bertakbirlah 100 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Ibnu Mas'ud melihat ini, awalnya Abu Musa al-Asy'ari dulu yang melihat, karena Abu Musa al-Asy'ari merasa ada yang jauh lebih berilmu, maka Abu Musa mendatangi rumah Ibnu Mas'ud, kan yang diutus ke Irak waktu itu, Kufah, 3 orang ya. Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Ammar bin Yasir. Nah, setelah Ibnu Mas'ud menyaksikan ini, langsung beliau mengatakan, betapa cepatnya kalian sesat. Cepat sekali. Apa kata Ibnu Mas'ud? Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Rasulullah belum pada usang, bejana-bejana yang dipakai oleh Rasulullah belum pada pecah, artinya masih ada. Aisyah masih nyimpen, Ummu Salamah masih nyimpen, istri-istri Nabi masih nyimpen pakaian-pakaian Nabi, bejana Nabi. Tapi kalian sudah merubah agama beliau, dan beliau tidak ragu membubarkan majelis ini. Apa jawab mereka? Niat kami baik. Ya memang baik, pahalanya. Niat kami baik. Kami tidak niat jahat, kami tidak berniat cari dosa, kami cari pahala. Niat kami baik. Dari situ muncul ucapan emas keluar dari mulut Ibnu Mas'ud, dan ditulis oleh para imam. Kam min muridil khair la yusibah. Berapa banyak orang yang bermaksud baik, tapi dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Jutaan hari. Antum kira para biksu, para pastor, orang-orang jahat baik, niatnya baik. Jahat itu kan pemabuk, penjudi, pezina, perampok, koruptor. Nah, itu jahat. Ini tidak baik. Yang dicari pahala, yang dicari ridho Tuhan, yang dicari surga. Dapat? Tidak dapat. Berarti niat saja tidak cukup. Bahwa niat baik harus ada, betul, ikhlasnya. Harus satu lagi, apa? Nah, caranya benar. Caranya benar. Benar itu apa? Mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat tentunya. Ya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ahmad bin Hanbal. Hadhiru minal haris
asyadda tahdzir, peringatkan manusia tentang Haris ini, Haris Al-Mahasibi, sekuat-kuatnya asyadda tahdzir, betul-betul peringatkan, jangan diamkan. Cuman kita harus paham fikul waqi, ya. Artinya kita siapa, yang berada di hadapan kita ini siapa. Nah, bukan dia siapa, enggak. Artinya begini, ada tokoh besar di negeri kita ini, antum nggak ada apa-apanya, saya nggak ada apa-apanya, ya. Tapi saya yakin tokoh besar ini ahlul bidah, mengajak kepada kesesatan, persatuan agama dan lain-lain. Saya tahdzir dia di hadapan antum. Boleh kan? Boleh kan? Boleh, karena di hadapan antum. Dengan kalau saya tahdzir dia di mana misalnya Masjid Istiqlal, ya jadi urusan, ya kan? Jadi perkara. Karena di hadapan antum di sini nggak masalah, ya. Maka keliru kalau mengatakan bahwa harus ulama yang pemerintah. Kalau begitu kita diam saja dong, ya. Ya ambil contoh antum lah, antum mentahdzir tokoh sesat di negeri kita ini, boleh. Di mana? Di hadapan anak istri antum. Kalau dia ceramah di TV, jangan dengerin, matiin, pindah channel, gitu. Dia sesat, dia Syiah, dia Rafidhah. Boleh nggak antum mengatakan seperti itu? Ya tentu boleh. Berarti antum sedang mentahdzir dia, kan? Nggak masalah. Di hadapan anak istri antum. Rata-rata anak istri kan sikoh dengan suami, dengan ayahnya, gitu ya. Beliau menasihati kaum muslimin, murid-murid beliau, hati-hati, ya, terhadap Haris Al-Mahasibi. Sebutlah nama dia dengan keburukan di hadapan kaum muslimin, agar kaum muslimin tidak terkena bid'ahnya. Al-Haris aslul bariyah, pokok musibah itu dia. Imam Ahmad tahu persis, bacalah tulisan-tulisannya, yakni fi hawadisi kalam Jaham. Rupanya Haris Al-Mahasibi ini mengikuti bid'ahnya Jaham bin Safwan. Antum tahu kesesatan Jaham, ya kan? Sampai muridnya Ja'ad bin Dirham dihukum mati karena menolak seluruh sifat-sifat Allah. Seluruh sifat Allah yang ada di Al-Quran dan Sunnah ditolak. Apakah Allah bersemayam di atas arsy? Enggak. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Apakah Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Tidak. Apakah Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Tidak. Jadi semuanya ditaktil, ditiadakan. Dan sepakat para ulama Ahlus Sunnah, Jaham bin Safwan dan para pengikutnya kafir. Zaka jalasahu fulan wa fulan, bermujalasah, duduk di majlisnya, mulazamah, itu si fulan, si fulan, si fulan, wa akhrajahum ila ra'yi Jaham,
si fulan ini diajak mengikuti pendapatnya Jahm bin Safwan, pembantu kesesatan. Mazala ma'wa ashabil kalam, ini ahlul kalam. Antum masih ingat dikatakan ahlul kalam karena mereka pertama kali menyimpang dalam masalah Al-Quran kalamullah. Mereka tolak dengan mengatakan Al-Quran makhluk. Oleh karena itu hari ini sampai di perguruan tinggi Islam sering menyebut ilmu tauhid, ilmu akidah dengan ilmu kalam. Jelas ini keliru. Ahlus sunnah wal jamaah menyebut ahlul kalam adalah ahlul bidah. Hari ini beberapa perguruan tinggi Islam menyebut ilmu tauhid, ilmu akidah sebagai ilmu kalam. Jelas ini istilah yang keliru. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.